Senku memiliki 3 keping mata uang logam. Karena bosan, ia lalu melakukan eksperimen dengan melemparkan 3 mata uang logam tersebut secara bersamaan. Tuliskan tabel distribusi peluang diskrit dari pelemparan 3 mata uang logam tersebut. Apakah kalian bisa menjawab soal tersebut? Untuk menjawab persoalan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep variabel acak. Apa itu variabel acak? Variabel acak adalah suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Misalkan pada kasus pelemparan dadu, nomor mata dadu yang muncul merupakan suatu variabel acak. Selain itu juga pada pelemparan mata uang logam, sisi mata uang logam yang muncul juga merupakan variabel acak. Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit merupakan variabel yang memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung. Dapat dihitung berarti bahwa nilai-nilai yang dimilikinya adalah bilangan bulat positif. Contohnya, jumlah mobil yang terjual setiap bulan adalah 400 unit. Jumlah mobil yang terjual haruslah bilangan bulat, karena tidak mungkin jumlah mobil yang terjual adalah 400,5 unit. Yang kedua, yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat memiliki nilai yang tak berhingga atau tidak dapat dihitung dengan titik-titik dalam suatu interval garis. Contohnya yaitu banyaknya air yang dipompa setiap jam dari sebuah sumur. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak air dengan satuan unit, melainkan kita bisa mengukurnya dengan satuan liter. Syarat variabel acak. Yang pertama, fungsi yang dapat dinyatakan sebagai variabel acak adalah fungsi yang bukan bernilai ganda. Yang kedua, fungsi variabel acak hanya memiliki satu harga dari suatu elemen sampel eksperimen. Kembali ke contoh soal mengenai variabel acak diskrit. Senku memiliki 3 keping mata uang logam. Karena bosan, ia lalu melakukan eksperimen dengan melemparkan 3 mata uang logam tersebut secara bersamaan. Tuliskan tabel distribusi peluang diskrit dari pelemparan 3 mata uang logam tersebut. Pertama, kita tentukan ruang sampel terlebih dahulu. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan sebagai S. Maka ruang sampel dari pelemparan 3 mata uang logam adalah sebagai berikut, dengan A adalah angka dan G adalah gambar. Bila didefinisikan variabel acak X adalah jumlah kejadian sisi angka, maka X sama dengan 0 berarti tidak ada sisi angka yang muncul, jumlahnya ada 1. X sama dengan 1, berarti ada satu sisi angka yang muncul, jumlahnya ada 3. X sama dengan 2, berarti ada 2 sisi angka yang muncul, jumlahnya ada 3. Dan yang terakhir X sama dengan 3, berarti ada 3 sisi angka yang muncul, jumlahnya hanya ada 1. Maka peluangnya adalah, ketika X sama dengan 0, peluangnya adalah 1/8. Ketika X sama dengan 1, peluangnya adalah 3/8. Ketika X sama dengan 2, peluangnya adalah 3/8. Dan ketika X sama dengan 3, peluangnya adalah 1/8. Maka tabel distribusi peluang diskrit dapat dituliskan sebagai berikut.